Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5513, bagaimana bisa ditekan. Wow, pada saat ini, rantai hitam pekat muncul di kehampaan, seperti cambuk hitam panjang, dan menyapu kaisar mayat hidup dengan gila-gilaan. Ada begitu banyak rantai hitam ini, satu persatu. Seperti gunung, menyapu kehampaan, menekan aura yang menakutkan. Kaisar abadi Zun tiba-tiba merasakan tubuhnya tenggelam. Apa formasi besar ini? Kaisar abadi tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Formasi besar ini mengandung kekuatan penyegelan yang menakutkan, dan lawannya benar-benar siap. Selain itu, dia melihat 4 harta karun kuasi kaisar, yaitu kunci pengikat ilahi, lonceng kaisar hantu, pena hakim, dan kain kafan. Jelas bukan orang biasa di seluruh dunia bawah yang bisa mengambil ini. 4 harta kuasi kaisar sekaligus. Bahkan kaisar biasa pun mungkin tidak bisa mengeluarkannya. Siapa kalian? Kaisar abadi berteriak dengan marah. Mungkinkah kaisar dunia bawah 5 gunung dan kaisar aula ke-10 Hades benar-benar mengetahui bahwa dia telah menyembunyikan kekuatannya? Kalau tidak, bahkan jika mereka ingin mengincarnya, mengapa mereka mengirim begitu banyak orang kuat? Dan ketika kaisar abadi terkejut dan marah, terjadi ledakan, dan rantai hitam di langit sudah terjerat erat dengan kaisar abadi, dan kekuatan penindasan yang mengerikan datang. Mencoba untuk memenjarakan kaisar abadi sepenuhnya di sini. Sialan, hati kaisar abadi bergetar, dan warna ganas muncul di matanya. Saat formasi jiwa dewa 4 gambar menghalanginya, dia mengerti bahwa formasi ini sangat istimewa dan menakutkan. Setelah terbentuk, itu bisa dengan mudah menjebaknya orang kuat yang tinggal di Zundi, Jika Anda tidak melepaskan kekuatan Anda sebagai seorang kaisar agung, Anda hanya akan menjadi sepotong ikan untuk dibantai oleh orang lain. Membunuh. Dengan raungan, mata kaisar abadi tajam, dan dia tidak lagi menyembunyikannya. Dia tiba-tiba menghentakkan kakinya, dan meledak. Sosoknya langsung naik ke langit seperti aliran cahaya. Tidak peduli siapa kamu, jika kamu masuk ke wilayahku hari ini dan berani menyerangku, mohon tetap di sini. Saat kata-kata itu jatuh, nafas kematian yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh kaisar abadi. Ketika nafas ini muncul, itu seperti gunung berapi yang meletus. Dan nafas kaisar yang membuat jantung berdebar memenuhi udara. Ledakan. Seluruh kehampaan sepertinya berada di dunia baru dalam sekejap. Alam 10.000 tulang dan alam Mori Ming yang sebelumnya diatur oleh leluhur dunia bawah 10.000 tulang seperti kaca rapuh. Pecah dengan sekali klik, dan kaisar Qi yang menakutkan. Nafasnya melonjak, membuat Wangu Mingzu langsung terbang keluar. Engah. Wangu Mingzu terguncang di sekujur tubuhnya, dan seteguk darah segera dimuntahkan. Dia memandang kaisar mayat hidup dengan ngeri, dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Brengsek, aku menahannya." Kaisar Agung. Merasakan aura menakutkan Kaisar Agung yang berasal dari Kaisar mayat hidup Zun, leluhur Myriad Bone Nether tertegun sejenak. Bagaimana bisa? Bagaimana Kaisar Undead di depannya bisa menjadi Kaisar yang kuat? Bukankah dia adalah seorang jenderal di bawah komando Permaisuri Mingyue saat itu? Permaisuri Mingyue adalah salah satu dari 4 Kaisar Agung, tetapi Kaisar Nether juga salah satu dari 4 Kaisar Agung. Semua orang berada di bawah komando 4 Kaisar Agung. Kesenjangan ini. Wangu Mingzu merasa dia menjadi gila. Berani merasakan bahwa Kaisar mayat hidup ini telah bertarung dengan dirinya sendiri begitu lama sebelumnya. Anda datang dan pergi. Sebenarnya Anda telah menyembunyikan kekuatan Anda sepanjang waktu. Aku sendiri yang menjadi badutnya.
Wangu Mingzu dalam keadaan linglung, dan tubuh Kaisar Abadi meletus dengan aura kematian yang tak ada habisnya. Boom, boom, boom. Aura kematian yang mengerikan itu seperti gunung berapi yang meletus, dan tsunami melanda, berdampak buruk pada formasi jiwa 4 gajah itu mengikatnya. Ada ledakan, dan rantai hitam di langit akhirnya diledakkan oleh aura Kaisar Abadi. Seluruh formasi jiwa 4 gajah runtuh dalam sekejap. Aura menakutkan berdampak, dan leluhur hantu gargoyle semuanya meraung serempak. Semua di sini terbang keluar, darah muncrat satu persatu, dan kekosongan di belakang mereka juga runtuh di tempat. Beberapa orang memandang Kaisar Undead di depan mereka dengan kaget dan marah, dan merasa ngeri di dalam hati mereka. Formasi roh 4 elemen tidak dapat menjebak Kaisar Undead. Perlu dicatat bahwa di aula Istana Laut Mati, beberapa kaisar kuasi kuat yang dikirim oleh 4 kaisar agung menggunakan formasi jiwa 4 gajah untuk menjebak Kaisar Simei. Meskipun dikatakan bahwa Kaisar Simei ditekan oleh kekuatan aula istana yang melahap jiwa sebelum dia membiarkan formasi jiwa ilahi 4 gajah melakukan prestasi ajaib. Tetapi itu tidak akan dihancurkan oleh Kaisar Abadi begitu saja, bukan? Kekuatan Kaisar Undead ini sungguh luar biasa. Ledakan. Satu pukulan meledakkan blokade formasi 4 roh gajah, dan tatapan dingin Kaisar Abadi langsung tertuju pada Qin Chen, tanpa ragu-ragu. Dia menembak langsung ke arah Qin Chen dengan aura Kaisar yang menakutkan. Tangkap pencurinya terlebih dahulu dan tangkap rajanya. Pemuda di depannya tampaknya adalah pemimpin kelompok orang ini. Dan kemunculan tiba-tiba leluhur gargoyle juga membuat takut Kaisar mayat hidup. Dia harus menangkap Qin Chen sesegera mungkin dan mencari tahu siapa yang mengirimnya. Apa tujuannya? Apakah kepercayaan yang diberikan permaisuri pada dirinya sendiri saat itu terungkap? Jika dia tidak menyadarinya sejenak, dia merasa tidak nyaman sejenak. Namun, saat dia menerobos formasi roh 4 elemen, menatap Qin Chen, dan baru saja bergerak tiba-tiba. Kekeke, aku tidak menyangka bahwa Kaisar Abadi yang dulunya kecil telah menjadi seorang kaisar yang kuat. Kamu benar-benar menyembunyikannya dengan baik. Keke, aku menyukainya. Tawa menawan tiba-tiba datang dari Kaisar Abadi. Pikiran, dan saat berikutnya, boom, gelombang jiwa tingkat kaisar yang tak terlihat menyelimuti pikiran Kaisar Abadi dan menembus jauh ke dalam pikirannya. Ingin menghipnotisnya. Apa? Kaisar mayat hidup terkejut, masih ada orang yang menyergapnya. Selain itu, dia juga seorang kaisar yang kuat dan kaisar yang kuat dengan tipe pesona. Pada saat ini, Kaisar Abadi dengan panik mencoba melawan, tetapi gelombang-gelombang jiwa ilahi yang tak terlihat menembus masuk. Pada titik tertentu, mereka telah sepenuhnya menembus ke dalam pikiran Kaisar Abadi. Kaisar Abadi merasa pusing, dan seluruh tubuhnya sepertinya terjebak. Saat dia tertidur lelap, kesadarannya mulai kabur. Anak kecil, tidurlah, tidurlah, tidur saja, kamu tidak akan diserang. Suara lembut Kaisar Simei terus mengalir ke dalam pikiran Kaisar mayat hidup, membuat keinginannya semakin tenggelam dan kabur. Senjata pembunuh. Qin Chen memandang Kaisar mayat hidup yang telah jatuh ke dalam pesona Kaisar Simei dengan mata kabur, dan mencibir di sudut mulutnya. Apakah itu serangan sebelumnya, leluhur dunia bawa 10.000 tulang, leluhur gargoyle, dan lainnya, semuanya hanyalah cara untuk membingungkan Kaisar Abadi. Karena Qin Chen tahu betul bahwa untuk menghadapi pria setingkat kaisar yang kuat, saja leluhur gargoyle dan yang lainnya bisa menyerang. Serangan itu tidak mungkin berhasil. Kaisar Simei adalah kartu truf dari serangan ini. Dengan budidaya Kaisar Simei tingkat kaisar dan serangan mendadaknya yang tersembunyi dalam kegelapan, setelah berhasil, itu akan cukup untuk membuat Kaisar mayat hidup tenggelam dalam jangka pendek. Dan tenggelamnya jangka pendek ini adalah waktu terbaik bagi Qin Chen untuk mengambil tindakan. Ledakan. Pada saat Kaisar Simei dibuat bingung oleh Kaisar mayat hidup, tubuh Qin Chen bergerak, dan tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya, yang terbang menuju Kaisar mayat hidup dalam sekejap.
Dewa kecil. Qin Chen minum sedikit. Tuan, saya di sini. Setelah beberapa saat aku akan menarik kaisar mayat hidup itu ke dunia batinmu, dan kamu menjebaknya untukku. Qin Chen mengirimkan transmisi suara. Oke. Dewa kecil itu mengeluarkan suara kegembiraan. Meski belum pernah mendapatkan kembali kekuatan penuhnya, jika seorang kaisar memasuki tubuhnya, masih ada kemungkinan untuk menjebak lawannya. Kaisar Simei telah terperangkap di dalam tubuhnya selama bertahun-tahun. Tentu saja, premisnya adalah Kaisar Agung tidak akan melawan ketika ia memasuki tubuhnya, jika tidak dengan kekuatan dewa kecil saat ini. Masih mustahil untuk secara paksa menyerap Kaisar Agung ke dalam tubuhnya. Semuanya, bergabunglah untuk memobilisasi dewa kecil. Pada saat yang sama, raungan gemuruh Qin Chen langsung menyebar ke telinga banyak orang kuat seperti leluhur hantu setan darah di dunia yang kacau. Ya Tuan! Leluhur hantu iblis darah dan yang lainnya berteriak serempak, dan dengan satu gesekan, tubuh mereka semua menghilang, dan tiba-tiba muncul di dalam Excalibur, membakar asal mereka satu persatu. Dengan panik memobilisasi Excalibur. Ledakan. Dalam sekejap, cahaya ilahi yang tak berujung melonjak di atas Excalibur, dan hantu besar aula istana muncul, dengan kekuatan melahap yang menakjubkan, mencoba menelan Kaisar Undead ke dalamnya. Cahaya tak kasat mata telah menyelimuti Kaisar Abadi. Pada saat ini, dalam benak Kaisar mayat hidup, suara menawan Kaisar Simei terus terngiang-ngiang, mencoba membuatnya tenggelam ke dalam jurang sepenuhnya. Tapi tiba-tiba, dari tubuh Kaisar mayat hidup, kekuatan khusus melonjak. Kekuatan ini sangat halus, tetapi mengandung aura menakutkan yang membuat seluruh dunia berdenyut. Dan langsung menyusup ke Kaisar Simei ke dalam pikiran Kaisar mayat hidup. Kekuatan kebingungan tersebar. Apa kekuatan ini? Dalam kehampaan, tubuh Kaisar Simei bergetar, dan dia memandang Kaisar mayat hidup dengan kaget dan marah. Darah langsung mengalir dari sudut mulutnya, dan pikirannya berdengung. Seolah-olah akan meledak. Pada saat itu, dia merasakan munculnya kekuatan yang dapat dengan mudah memusnahkannya. Tuan, hati-hati. Kaisar Simei tiba-tiba panik, karena ada kekuatan mengerikan yang tersembunyi di tubuh Kaisar mayat hidup. Pada saat yang sama Kaisar Simei berteriak marah, Kaisar Abadi tiba-tiba gemetar dan tiba-tiba terbangun. Informasi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam pikirannya, menyebabkan bulu kuduk merinding muncul di sekujur tubuhnya. Kekuatan yang ditinggalkan permaisuri di tubuhku itulah yang membuatku terbangun. Kaisar Abadi langsung memahami alasannya. Pada saat yang sama, dia juga merasakan kekuatan melahap yang mengerikan yang berasal dari Excalibur. Pada saat ini, tubuhnya bergerak maju tanpa sadar ingin memasuki kehampaan yang tak ada habisnya. Seluruh tubuhnya langsung berlumuran keringat dingin. Jika kekuatan permaisuri tidak tiba-tiba membangunkannya, dia mungkin tersedot ke dalam kehampaan yang tak terlihat. Dan dia tidak tahu apakah dia akan hidup atau mati. Siapa itu? Siapa pihak lainnya? Kaisar Abadi ketakutan dan marah. Dia telah ditempatkan di Gunung Guiming dalam persembunyian selama bertahun-tahun. Tidak ada yang tahu bahwa dia telah menerobos Kaisar Agung, hanya untuk memenuhi amanah yang diberikan oleh permaisuri. Untuk menyembunyikan dirinya. Ia tetap tidak dikenal dan berpura-pura tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Siapa sangka hari ini ia akan langsung ditemukan oleh seseorang dan ingin menekannya dengan paksa. Namun, misi permaisuri belum selesai. Bagaimana dia bisa ditekan? Kalian semua harus mati. Mata Kaisar Abadi langsung memerah. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya, tetap di channel ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana.
Semoga bisa terhibur dan terima kasih.